Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ira Rahmawati dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Pada hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Pokok materi kita yaitu syu'abul iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, dan manfaatnya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Shadaqallahul azim. Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar iman. Pilar iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci di dalam kitab-kitab Allah, yang kelima meyakini akan datangnya hari akhir, yang keenam mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pilar iman ini sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan, maka telah sempurnalah imannya. Namun, apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut maka disimpulkan macam-macam syu'abul iman dapat dibedakan menurut 3 kategori, yaitu ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, dan amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Berikut ini ada beberapa ulama dan kitab karya mereka yang menjelaskan tentang syu'abul iman.
Dalil tentang Su'abul Iman dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hikmah dan manfaat Su'abul Iman. Ahmad Taufik dan Nur Wastuti Setiawati melalui buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun 2021 menuliskan hikmah dan manfaat Su'abul Iman adalah sebagai berikut. 1. Menghilangkan sifat kepercayaan manusia kepada makhluk karena sebaik-baiknya tempat bersandar dan meminta tolong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menanamkan sikap tidak takut dengan kematian, karena ajal manusia adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa mempersiapkan diri sebaiknya dalam menghadapi maut. Yang ketiga adalah menghadirkan jiwa yang tenang, karena Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Yang keempat adalah menjadikan hidup lebih berkualitas, karena iman akan menuntun manusia dalam perbuatan baik dan menjauhkan dari segala yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah menghadirkan sikap ikhlas, karena segala amalan yang dilakukan hanya demi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah mendatangkan keberuntungan, karena orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Yang ketujuh adalah mencegah sakit jasmani dan rohani, karena iman menjaga mereka dari segala hal yang merugikan kesehatan. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih juga karena sudah menonton video ini dan menyimak video ini sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.